Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu bapak, sesungguhnya ibadah haji itu memang syariat yang cukup berat. Dalam bahasa hadis kadang oleh Rasul dijadikan peringkat yang keempat, yang kelimanya puasa. Tapi di banyak hadis justru ibadah haji itu masuk peringkat yang kelima. Keempatnya adalah puasa. Ya tentu bimbingan Rasul ini sangat kontekstual kepada siapa Rasul membimbing umatnya ini. Bukan mustahil di antara umat ini urusan haji gampang. Bagaimana tidak gampang? Orang segalanya punya. Jangan-jangan nanti untuk tawaf tinggal bayar naik skuter. Jangan-jangan nanti lempar jumroh pakai helikopter, misalnya begitu. Tapi urusan puasa susahnya luar biasa. Sampai teman saya ini bilang, Ustaz, jangankan puasa 1 bulan, diwajibkan 2 bulan, 3 bulan tidak apa-apa Ustaz, asal boleh ngerokok gitu aja. Sampai di situ. Tapi bukan mustahil, kebalikannya. Untuk puasa hal yang mudah dilakukan. Jangankan 1 bulan, memang berbulan-bulan dikondisikan puasa. Kenapa? Habis tidak ada yang dimakan. Sehingga dengan kontekstualisasi begini ini, Islam menjadi mudah bagi umatnya. Sampai-sampai kewajiban haji itu dikasih tanda kutip manis tato'a ilaihi sabila. Bagi yang punya kemampuan untuk menjalaninya. Hebat Allah itu. Yang diseru bukan orang yang kaya. Yang diseru bukan para konglomerat. Tapi yang diseru Allah itu segenap manusia. Walillahi alan nas. Sehingga sesungguhnya setiap kita, ibu bapak, punya potensi, punya kemampuan. Kalau kemampuan ini betul-betul kita eksploitasi untuk menjalankan ibadah haji, insya Allah bisa. Bayangkan, teman kita ini bisa haji sampai 14 kali. Padahal kaya juga enggak, konglomerat apalagi. Kemampuannya apa? Hanya bisa nyupir. Kemudian adu nasib, kerja di luar negeri, ketemu di Saudi. Tiap tahun oleh majikannya diizinkan untuk pergi haji. Ada lagi teman kita ini yang sudah berkali-kali pergi haji. Kemampuannya apa? Hanya pandai memasak. Akhirnya menjadi TKI, ketemu, Masya Allah, sudah menikmati
haji itu sampai 6 kali. Masya Allah. Dan bukan mustahil di antara kita dikasih kemampuan apa? Suara yang bagus. Seperti imam kita ini, Masya Allah. Ikut MTQ, dapat juara, dapat bonus ibadah haji. Saudara kita aja hanya karena ya mohon maaf pinter nyanyi, akhirnya dapat uang banyak sekali sehingga bisa mengantarkan pergi haji. Nah yang lucu kan gara-gara ada yang pinter ngebor aja bisa pergi haji. Istitok kemampuan itu beragam, sangat banyak sekali. Kenapa ibadah haji itu dianggap berat? Ya bayangkan, mencakup di situ harus ada finansial benar, beli tiketnya aja PP-nya berapa, belum untuk biaya living cost di sana, betul. Kemampuan apa lagi? Kemampuan intelektual. Sebab ibadah apapun akan lebih sempurna kalau dibarengi dengan keilmuan. Jangan sampai berangkat haji tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan. Sudah sampai di mikot, tidak menyatakan talbiyahnya untuk haji atau untuk umroh, ikut-ikutan. Sampai di Mekah, tawaf sekali keliling, 2 kali keliling, ditanya temannya, tawaf ente untuk apa? Jawabannya, enake kanggo apa ya? Lho, ya kasep. Mestinya sejak di mikot sudah menentukan labbaika hajjan atau labbaika umratan atau labbaika hajjan wa umratan. Butuh kemampuan seperti itu. Belum lagi butuh waktu yang cukup lama. Apalagi bagi bangsa Indonesia itu lebih dari 1 bulan. Kita harus meninggalkan anak, keluarga, bisnis dan lain sebagainya. Berat betul. Belum lagi ibadah fisiknya. Tawaf itu, waduh, diselesaikan bisa 3/4 jam itu lumayan. Kadang kita harus menyelesaikan 1,5 jam. Kok lama? Lah tawafnya di tingkat 2, muternya hampir 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Belum sa'inya, apalagi yang ingin mendakinya. Mengingat dulu bagaimana ceritanya Siti Hajar mendaki gunung yang tinggi sekali, namanya Bukit Sofa. Turun pelan-pelan sampai ke wadinya, lari-lari cepat, kemudian naik tinggi sekali. Sekarang saya sudah dikepras, yang di atas disimbolkan muter, yang di bawah disimbolkan naik paling hanya 6 meter. Masya Allah. Belum nanti yang namanya wukuf di Arafahnya, ya Allah. Dan klimaknya nanti ketika kita melempar jumroh. Sampai ada istilah lempar jumroh itu nyetor nyawa. Maka jangan kaget ada bisnis dari teman-teman itu, lempar jumroh 50 real daripada mati di sini. Begitu.
keliling ke kemah-kemah begitu. Lumayan, satu orang mewakili lempar 50 real. Lah kok mewakili nggak usah banyak-banyak, 1000 jamaah saja. Waduh, toh menjalaninya gak sulit kok. Berdiri di jumroh ula, lempar atas nama fulan, lempar lagi atas nama fulan, lempar lagi atas nama fulan. Nggak harus balik lagi. Nggak. Masya Allah, jamaah saya ditawari begitu, ya dijawab, mohon maaf mas, aku pingin mati anak kene. Wah, alhamdulillah, satu pun tidak ada yang diwakilkan, walaupun tua. Dengan sistem dinamika kelompok, insya Allah semua bisa menikmati melempar jumrah. Memang filosofis melempar jumrah itu balang setan, benar. Sejarah awalnya kan begitu. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kali, disuruh mengumandangkan panggilan wa'adzin finnasi. Sebagai manusia, kapasitas suaranya kayak apa sih? Ya sudah, kata Allah, kamu kan hanya menyampaikan, kami yang akan mentabligkannya. Ya Allah. Begitu dimandang Ibrahim, sejarah membuktikan seakan-akan semua makhluk Allah memantulkan suaranya Allahu Akbar. Ternyata benda padat itu bisa menyimpan suara, ya. Maka jangan kaget ada teknologi, suara bisa direkam di pita. Sekarang suara bisa direkam di flash disk. Ya Allah, siapa yang nyangka? Dan terbukti, kata Allah, ya'tuka min kulli fajjin amiq. Seruanmu nanti akan disambut, didatangi oleh orang yang paling dalam, bukan paling jauh. Paling jauh sini mungkin Jakarta, paling dalam Amerika. Sinyal bahwa bumi itu bulat. Allah kan. Quran sudah membahas sebelum kita mengenal ilmu geografi, sebelum kita mengenal ilmu astronomi, falak, kosmografi, dan lain sebagainya. Dan sekarang terbukti, penduduk negara mana di musim haji yang tidak memenuhi panggilan Nabi Ibrahim? Ini kalau bukan wahyu, expired, tidak laku. Karena ini wahyu, kebenarannya abadi ila yaumil qiyamah. Apalagi kalau sudah musim haji, wukufnya pas hari Jumat. Aduh, ada prosesi haji akbar. Padahal semua haji itu ya akbar, tidak ada haji yang asghar itu kan. Semua haji pasti apa? Akbar. Karena ada persepsi seperti ini, biasanya itu ikut haji itu jamaah tidak lebih dari 3,5 juta, 4 juta lah. Tapi kalau sudah wukufnya hari Jumat, bisa sampai 6 bahkan 7 juta. Kok bisa? Lah penduduk sekitar Saudi itu kan yang Yordania, yang Turki, yang Palestina, Mesir, itu berbondong-bondong untuk ikut menikmati hajian. Bahkan penduduk Arab yang Badui, yang di desa, tidak mau kalah,
juga ikut menunaikan ibadah haji. Sehingga pengalaman dulu pas hajian wukufnya hari Jumat, ada saudara kita Arab Badui ini kakinya kayak gitu kotornya itu masuk ke Masjidil Haram. Ada yang negur itu supaya dicuci dulu kakinya. Marah-marah. Dalilnya apa? Ini tanah suci. Mundur. Ya Allah. Nah kita bisa bayangkan untuk melempar jumroh itu kan melewati lembah. Kanan gunung, kiri gunung. Lah lembah ini harus dilewati jutaan umat. Padahal sudah diupayakan untuk dikepras kanan kirinya biar lebar. Yang akhirnya dihentikan gara-gara ditemukan tepat dulu bagaimana para sahabat belajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jadi dilanjutkan, dikepras, dilebarkan lagi gak mungkin, disusun. Masya Allah. Dan berapa dananya seperti itu agar umat dalam menjalankan haji ini bisa menikmatinya. Seperti itu tidak cukup, dicoba di-shift. Ada yang pagi, ada yang setengah siang, ada yang siang, ada yang sore. Disesuaikan dengan kodrat. Oh, ini orang Asia, sano. Kalau siang hari kepanasan. Sing awan-awan iki kayak wong negro-negro sing kuat-kuat gitu. Kenapa diisi begini? Karena dulu zaman Rasul modelnya juga begini. Coba waktu kita haji wada sama Rasul, begitu kita wukuf di Arafah, sampai datang waktu maghrib, ya Rasul kita tidak salat maghrib di sini, enggak, nanti di depan. Jadi waktu maghrib datang, kita tinggalkan Arafah menuju Muzdalifah, jaraknya hanya 12 kilo. Mungkin paling jauh ya 13 kilo. Saya yakin ditempuh dulu itu jalan kaki lebih cepat dari kendaraan dulu. Berapa kali saya mandu haji saya tawarkan, ayo kita jalan kaki saja. Insya Allah kita lebih nikmat, lebih cepat daripada teman-teman yang berkendaraan. Gak susah wong kita sama teman-teman banyak kayak demo gitu. Capek, ya sudah berhenti dulu. Kita sudah siap kok, makanan siap saji. Wujudnya apa? Bawa roti, kadang-kadang bawa kentang digodok, apalagi dikasih sedikit bumbu mahmuda, lumayan gitu. Masya Allah. Kita sudah sampai di Muzdalifah, teman kita belum sampai. Lah kok belum sampai? Dulu itu yang naik kendaraan jalan kira-kira 100 meter berhenti seperempat jam. Jarak kira-kira hanya 10 meter berhenti lagi setengah jam. Sampai teman saya telepon, posisi di mana? Aduh, baru keluar Arafah Mas ya. Padahal kita sudah menikmati tengah malam. Nah, bersama Rasul kita hajian, kalau sudah tengah malam, Rasul panggil, mana Abdurrahman putranya Abu Bakar. Labbaika wa sa'daika ya Rasul. Siap ya Rasul. Tolong hibur orang-orang yang lemah dan para wanita itu. Tengah malam ini tinggalkan Muzdalifah menuju Mina.
Padahal jaraknya Musdalifah dengan Mina tinggal 5 kilo lagi. Paling perjalanan setengah jam atau 1 jam lah. Pesan Rasul, sampai kamu di Musdalifah, jangan langsung lempar. Tunggu fajar, sholat subuh dulu, setelah itu silakan lempar. Panjenengan gimana ya Rasul? Kami masih tetap mabit bermalam di sini sampai subuh. Akhirnya Aisyah cerita, sesungguhnya kalau saya izin mengikuti tengah malam boleh loh, tapi saya ingin terus mendampingi suami saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis salat subuh, teman-teman yang di Mina melempar jumroh dulu. Sementara Rasul bersama teman-temannya masih wukuf di Musdalifah. Karena habis salat subuh itu ada bimbingan dari Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kita bersama Rasul yang kuat-kuat ini setelah sholat subuh wukuf yang kedua. Teringat dulu tempat wukufnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihi salam. Zaman Rasul aja kita diajak ke Arafah untuk menyempurnakan ibadah haji. Maka mohon maaf, sebelum kita haji bersama Rasul, kita tidak pernah mendengar puasa Arafah. Kita hanya mengikuti puasa di hari yang ke-9 bersama Rasul, karena di hari yang ke-10 kita berhari raya Idul Adha bersama Rasul. Jadi hari raya kita itu ada 2, hari raya Fitri, hari raya Adha. Yang itu dimulai tahun kedua Hijrah. Lah baru haji tahun 9 Hijrah. Berarti selama 8 tahun sebelum kita hajian, kita sudah menikmati hari raya Idul Adha. Dan kita sudah menikmati puasa sebelum hari raya Idul Adha. Oleh sebab itu ketika kita diajak haji sama Rasul sampai ke Arafah, kita bingung. Dulu ketika kita tidak haji di hari seperti ini kita puasa. Apalagi kita sekarang diajak Rasul di Arafah, hari yang mulia, tempat yang mulia. Indahnya kalau ditandai dengan puasa, itu unek-unek kita terekam dalam hadis. Akhirnya yuk testimoni. Ummu Salamah bilang kepada Ummu Fadl, "Sekaino susu ya, hidangkan kepada Rasul." Kira-kira diminum tidak oleh Rasul? Sebab sebelum ini kita sudah biasa puasa itu. Susu disuguhkan, ternyata diminum tidak oleh Rasul? Diminum. Kesimpulannya Rasul puasa atau tidak? Ada. Oh tiba Rasul gak puasa. Sebelumnya ada 2 versi. Teman kita sebagian mengatakan Rasul kayaknya sedang berpuasa. Delok bawaane ngono iku poso. Tapi sebagian teman kita ngaku, enggak, Rasul kayaknya gak poso. Itulah susahnya memahami hadis fi'li. Benar sahabat itu jujur untuk menceritakan apa adanya. Tapi yang namanya menceritakan tentu ada nilai historisitas. Beda kalau hadis qauli langsung disampaikan oleh Rasul. Maka tidak gampang
kalau kita ini berdalil dengan hadis fi'li. Karena hadis fi'li adalah respon sahabat terhadap unggah-ungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa benar, bisa keliru. Contoh sederhana aja. Rasul punya 2 siwak, yang satu bengkok, yang satu lurus. Lah salah satunya kok diminta, kok diberikan yang lurus. Direspon oleh sahabat. Oh, Rasul ternyata suka barang bengkok. Tapi temannya merespon beda, enggak gitu. Rasul itu kalau diminta yang terbaik yang diberikan gitu. Sudah beda. Nah, kalau keduanya beda, mana yang kita klaim paling soleh sehingga yang lain tidak soleh? Masya Allah. Seperti itu pula hadis fi'li. Aku pernah lihat ketika Rasul tasyahud itu tidak menggerakkan jarinya. Lah temannya cerita, lah saya pernah melihat Rasul menggerakkan jarinya. Ini hadis fi'li. Karena hadis fi'li muncul spekulasi memahaminya. Kesimpulan yang pertama, sak janjani Rasul itu tidak pernah menggerakkan. Tapi berhubung sakit gemeter ono maneh. Nah teman yang kedua punya kesimpulan beda. Gak ono bro. Sakjane Rasul itu ketika tasawuf menggerakkan, tapi karena asam urat gak iso gerak. Wong kira-kira kok mendeli-mendeli. Itulah susahnya memahami hadis apa? Fi'li. Sampai kapan kita wukuf di Masyaril Haram? Sampai biar sebelum matahari terbit. Kata Rasul, sebelum matahari terbit kita akan menuju ke Mina lempar jumroh. Kenapa ya Rasul bedakan tradisimu dengan masyarakat tempo dulu? Orang jahiliyah dulu haji, tapi wukufnya menunggu matahari terbit. Kita hendak sebelum terbit kita akan pergi ke Mina. Oh, memberi bimbingan. Shift yang pertama orang-orang yang lemah selesai, datang shift yang kedua. Sehingga meminimalkan. Sekarang enggak. Jamaah itu rata-rata pengen melempar yang afdol. Terus mereka berkepercayaan yang afdol itu waktu duha. Saya tanya, dari mana kesimpulan itu? Dulu waktu manasik Rasul melempar jumroh waktu duha. Loh ya benar. Terus kesimpulannya waktu duha itu yang afdol. Itu kan kesimpulan. Coba kalau pakai hadis yang lain, Rasul mendahulukan orang yang lemah sampai di Mina habis sholat subuh disuruh lempar sesuai dengan bimbingan Rasul. Apakah tidak afdol? Apa ada tuntunan Rasul yang tidak afdol? Belum ketika kita ngaji hadisnya Rasul, kerjaan kita hari ini ada 4: lempar jumroh, tahallul, kurban, ifadah. Kan Rasul ditanya tentang mendahulukan, mengakhirkan, jawabannya selalu if'al wala harus. Nah kalau dari Arafah kemudian mabit di Mina, kemudian sampai kita mabit di Musdalifah, kemudian sampai di Mina, kita tidak lempar dulu, kita nyembelih kurban dulu. Wah itu selesainya sampai sore loh. Waktu sore kita lempar jumroh. Pertanyaannya, apa tidak afdol? Sama-sama mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngamuk, enak Ustaz. Tiap tahun bisa pergi haji. Nah saya belum tentu, paling ini tahun terakhir haji. Jangan ngomong begitu. Ungkapan Anda itu doa.
Mestinya, ya Allah mudah-mudahan kami bisa datang lagi untuk menunaikan haji. Di Kemenak itu saya sampai ditodong sama Pak Yai. Sampai bisa pergi tiap tahun pasti punya tip. Enggak Pak Yai, enggak mungkin gitu, enggak percaya. Saya baru buka kartu. Iya Pak Yai, tolong apa tipnya? Sederhana kok Pak Yai. Saya enggak pernah niatnya itu tawaf wada, enggak pernah. Apa? Tawaf pamitan. Bahkan saya doa mudah-mudahan bisa kembali lagi. Nah kalau niatnya tawaf wada, jadi wada temenan repot. Gak balik maneh lah. Gitu ya. Sudah niatnya tawaf wada, melakoni mundur sampai awe-awe ya wassalam. Gitu ya. Iya Pak. Saya tawaf pamitan, kata Rasul hadisnya, jadikan terakhir perjumpaanmu dalam manasik ketika Anda tawaf di Ka'bah. Siapa bilang tawaf wada? Siapa bilang haji wada? Itu kan istilah ulama, karena itu haji pengrasir dari perilaku Rasulullah. Saya tidak berdoa ini haji wada, tidak berdoa juga tawaf wada. Alhamdulillah dipanggil lagi dengan cara yang lain. Kalau kemarin Haji Abidin, Haji ala biaya dinas, sekarang Haji Sawah disonggo sawai mertua laku. Gitulah ceritanya. Ada saja Allah memberi jalan keluar untuk bisa menikmati. Itu dulu. Sekarang daftar sekarang baru berangkat 30 tahun yang akan datang. Kecuali orang-orang yang memang ditunjuk boleh untuk mendampingi mereka yang punya KPIU misalnya, yang sudah sampai jamaahnya sekian, butuh pembimbing khusus, memang ada kompensasi, misalnya begitu. Nah, sampai ketika di Mina, yang namanya Nabi Ibrahim itu menyampaikan kepada anaknya, "Nah, aku lo ngimpi nyembelih kamu." Mimpi Nabi kan wahyu. Maka anak pasrah. Itu bukan tipu daya setan, bi. Itu wahyu. Kerjakan. Saya langsung ya Allah, ini anak apa ini ya? Bapak ngomongnya gak mentol, disambut dengan anak seperti itu. Nah karena harus menjalankan ketaatan, apa boleh buat? Hendak dikerjakan, diganggu setan, setannya dibalang, gitu loh awalnya. Sampai percaya apa enggak ya begitu itu awalnya. Dah jalan lagi hampir saja 200 lebih sedikit lah. Berhenti. Nah, ayo demi ketaatan. Bapak mentoloh, kamu mentoloh. Bismillah. Diganggu mana? Dibalang lagi. Jalan lagi kurang dari 200 meter. Berhenti lagi. Wes sampai anaknya ngomong ini lho Pi, biar sampeyan itu tego, tutupi wajah saya ini gitu. Nek gak ngono ndelok anake gak tego gitu. Ngono ya. Tiba diganggu lagi. Dibalang lagi. Bismillah, tidak boleh sudah menunda kalau sudah 3 kali itu. Ditutupi wajahnya anaknya. Pisau sudah diletakkan di lehernya, siap untuk disembelih. Ditegur oleh zat yang ada di langit, kufayataka ya Ibrahim, cukup ujian bagi kamu wahai Ibrahim. Jangan anak yang kau sembelih, carilah domba yang terbaik untuk jadi pengorban
pengorbanan. Karena dulu masyarakat jahiliyah pengorbanan itu selalu anak, apalagi anak perempuan, sering dijadikan apa? Tumbal. Ini mendidik kita tradisi jahiliyah kalau sudah bertentangan dengan syariat harus dihindari. Apa ada pengorbanan yang lebih hebat daripada pengorbanan Ibrahim yang harus mengorbankan anak kandungnya sendiri? Tidak ada. Di dunia ini banyak istilah mantan. Sampai ada mantan bupati lah, mantan lurah, mantan presiden, mantan istri ada, mantan pacar banyak. Tapi tidak ada istilah kehidupan mantan anak, itu tidak ada. Saat jelek-jelek itu orang tua bilang itu anak kandung saya, itu darah daging saya, harus dikorbankan. Allah menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, pasti dijadikan jalan keluar. Karena pengorbanannya begitu hebat, Nabi Ibrahim mendapatkan predikat Khalilullah. Itu sebabnya di pondok kita ini didoktrin bahwa harga diri manusia bukan ditentukan karena kayanya, enggak. Karena keilmuannya, enggak. Karena jabatannya, enggak. Karena besar dan kecilnya pengorbanan kita kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu ceritanya, Masya Allah. Kapan kita dapat predikat yang namanya? Karena filosofinya seperti itu. Kapan ya ketika lempar jumroh itu kita ingin bebas dari setan, kita jadikan setan adalah musuh kita. Kapan ada perasaan seperti itu? Nah, karena tidak ada perasaan seperti itu, dibuatkan karikatur bagi kita. Waktu lempar dibuatkan kartu, bro, sama-sama setannya, nggak usah lempar-lemparan. Kalau kita sudah siap setan menjadi musuh, kita lontar yang namanya jumroh itu. Berat, sesungguhnya enggak. Kalau apapun di dalam ritual ini kita ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontohkan oleh Rasul yang dilemparkan Al-Hasan, adiknya kerikil, yang bisa dipegang oleh 2 jari. Di atas unta, Rasul melempar jumroh dengan tumak nina. Rajuman nisayatin, Allahu Akbar, 1. Ambil lagi, Allahu Akbar, 2. Ambil lagi, Allahu Akbar, 3. Sampai berapa? 7. Selesai. Nikmat sekali gitu. Itu kalau kita melontarnya pakai tuntunan. Nah, sekarang kita menjalankan ibadah tidak pakai tuntunan, pakai nalar. Sampai jamaah saya itu interupsi, Ustaz, setan kok dibalang sampai kerikil apa ya tegas gitu. Terus ya paling enak sampai brongkalan, Ustaz gitu. Ben kelenger ngono setan gitu. Ayo praktek. Mana Bintal Angkatan Laut, suruh sini, orang yang kuat ini. Ambil yang namanya batuan besar, lempar jumroh dengan segala kekuatan Anda. Semuanya menyaksikan. Jadi sebelum haji kita biasa, bahasa kita ini cari tanda jejak dulu,
Cari yang namanya pengalaman nanti dari sini kita akan lempar ini, kemudian keluar. Begitu keluar, lihat seputarnya di mana ada bendera kita. Di situ jalanlah menuju bendera. Itu nanti pasti menuju kemah kita. Jadi jangan sampai kesasar ke Turki, muteri gunung sampai nanti. Tuh. Kalau seminggu sebelumnya masih diizinkan, tapi kalau sudah 5 hari sterilisasi tidak boleh kita. Dilemparkan dengan skala kekuatannya. Das! Kemana batunya? Mesti mencelat ke kanan dan ke kiri. Itu kalau kena jumrohnya. Sekarang ambil hasot, batuan kecil, lemparkan dengan sekeras Anda. Semuanya menyaksikan. Kemana larinya? Pasti turun ke bawah. Allahu Akbar. Sudah diatur sedemikian, ya Allah. Masya Allah. Dikira kalau dilempar batuan besar kelenger, enggak. Iblis tidak akan mati sampai hari kiamat. Itu bahasa simbolik agar kita punya jiwa. Yuk kita lempar setan kita ke depan. Hidup ini harus jauh dari setania. Kapan ya Bapak Ibu? Sebelum pergi haji hobi saya korupsi. Setelah pergi haji saya tidak beli lagi korupsi. Itu perilaku setan misalnya gitu. Maka ketika orang haji, ya Allah, dia mendapatkan kenikmatan, masyarakat kecipratan dapat rahmat. Harusnya begitu ibadat itu. Bukan pelakunya mendapatkan kenikmatan, temannya mendapatkan, ya Allah, bencana. Dengan emosinya jumroh dilempar, tidak pakai hasot, pakai batuan, yang kena bukan jumrohnya, teman sendiri yang kena. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia merasa nikmat, temannya menjadi korban. Kalau ini yang terjadi, harus disadari ritual ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadat apapun seperti itu. Kalau kau diformat dengan nalar, benarnya itu nisbi. Kadang-kadang tampak benar satu sisi, tapi bermasalah pada sisi yang lain. Semua hadis palsu itu begitu. Satu sisi tampaknya bagus, sisi yang lain bermasalah. Selalu begitu. Karena kemampuan nalar berbeda dengan yang namanya nilai wahyu. Alhamdulillah, dengan cara seperti itulah maka kita ini yang haji akan dapat kenikmatan. Umat yang kita tinggalkan akan kita dapat menciprat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Habis hajian selesai, kita mengadakan syukur penyembelihan kurban. Oh, ternyata bukan hanya baik kita muamalah dengan Allah, tapi juga baik muamalah secara sosial. Setiap ayat wa iqamis shalah selalu dampaknya wa itaiz zakat. Kapan ritual bagus, sosial pun juga harus apa? Bagus. Ini namanya tauhid ubudiyah, tauhid sosial. Indah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Beratnya bagaimanapun, insya Allah tetap kita jalani dengan nikmat kalau kita bersandar kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.